Padahal mereka ini posting YouTube tuh buat have fun gitu kan. Dan di sampingnya mungkin bisa dapat uang tambahan. Tapi ternyata buat mereka posting video YouTube tuh malah berujung ke kematiannya mereka. Nicholas atau Nick ini tuh YouTuber yang cinta banget sama dancing. Dia tuh sampai posting 79 video dia dancing di YouTube di berbagai tempat. Kayak dia dancing di atap, di pinggir jalan, di pinggir riverbank, atau di banyak tempat lainnya. Ada di salah satu videonya malah dia tuh dancing dikelilingin sama sapi. Sebenarnya dia tuh cuma punya kayak 3.000 subscribers di tahun 2017, jadi kayak dia juga nggak dapet income sebenarnya. Dan karena dia kere ini, dia sama temennya Austin diusir dari rumah sewanya karena udah nggak sanggup bayar. Jadi mereka tuh nekat pindah dari San Diego ke California, ke kota yang diasingkan gara-gara debunya yang tebel dan gas yang ngebuat orang di sana tuh malah sakit-sakitan. Kota Salton Sea tuh sampai dipenuhin sama bangunan rusak sama mobil trailer yang ditinggalin terbengkalai gitu aja. Mereka tuh masang tenda di kota itu, tapi kadang-kadang juga mereka tinggal di mobil trailer yang ditinggal di sana. Di sini tuh Nick masih semangat, dia tuh nunjukin sebuah bangunan yang udah terbengkalai dan pengen dia renovasi biar orang-orang tuh bisa datang dan latihan dance bareng sama dia. Sampai tanggal 7 September 2018, dimana mereka tuh kebangun di tenda mereka jam 2 dini hari, gara-gara mereka tuh ngedenger ada suara teriakan gitu di luar. Austin tuh kayak, udahlah diemin aja, yuk tidur lagi. Dan Nick tuh setuju, tapi pas Austin bangun paginya, Nick itu udah gak ada di tenda dan senternya ketemu gak jauh dari tenda mereka. Jadi dia nelpon polisi dan polisi mulai nyari Nick. Mereka nemu sebelah boots dia, celananya, sama sarung pisaunya dia. Tapi kunci sama dompetnya tuh udah hilang gak tau kemana. Dan barang-barangnya juga tuh ditemuin di spot yang beda-beda. Sayangnya mau seberapa kali pun mereka mau cari ulang buat dapet clue baru, mereka tetap gak bisa nemuin Nick sama sekali sampai sekarang. Elliot tuh dulu tinggalnya di Amerika, tapi di tahun 2023 dia tuh pindahan ke Filipina di kota Sibuko. Dia tuh posting vlog sehari-harinya di mana dia tuh berenang di laut atau bahkan masak-masak gitu. Sebenarnya kota Sibuko ini tuh kayak zona merah gitu buat turis. Pemerintah Amerika aja sampai nge-warning biar mereka tuh nggak ngunjungin kota ini. Karena dalam 10 tahun ada sekitar 40 turis yang diculik di sana. Jadi kayak mereka emang nargetin orang-orang kayak Elliot. Dan Elliot tuh bukan cuma tinggal di sini aja, dia tuh sampai nikah sama cewek lokal di sana. Elliot tuh biasanya nerima donasi PayPal dari viewers-viewersnya dia. Dan dia mulai minjemin uangnya ke bisnis-bisnis lokal di sana dengan bunga 20%. Nah, satu hari dia tuh share di YouTube kalau dia tuh minjemin orang 21.400 pesos dan dibalikinnya itu 23.500 pesos. Kemungkinan di sini nih dia tuh mulai ditandain sama orang-orang di sana dan Elliot sendiri mulai ngerasa nggak aman. Beberapa orang tuh bilang kalau ada orang yang mau nyulik dia atau malah ngancem mereka tuh mau nyulik dia. Terus tokonya sendiri itu sampai dimaling. Istrinya tuh sampai nggak mau kemana-mana sendirian, jadi pokoknya harus ada yang nemenin. Di tahun 2024, Elliot tuh sempat live dan dia bilang kalau dia mau pindah permanen dari Sibuko. Dan emang entah karena ada beberapa warga lokal yang ikut nonton live-nya, karena beberapa jam kemudian ada 4 laki-laki yang masuk rumahnya pakai seragam polisi palsu dan mereka tuh bawa senjata. Awalnya dia tuh nyoba buat ngebela diri, jadi dia tuh ditembak biar nggak bisa ngelawan. Dia ini langsung mereka seret dan dibawa pakai sebuah speedboat. Tapi sayangnya pas pelakunya udah ketemu aja, mereka tuh bilang kalau Elliot tuh meninggal dunia di tengah jalan. Jadi mereka ini nggak bisa minta uang tebusan lagi kan, jadi jasadnya tuh mereka buang gitu aja di laut. Dan jasad Elliot Eastman ini udah nggak pernah ketemu lagi. Grant tuh YouTuber yang lumayan famous banget dulu. Karena salah satu videonya aja sampai dapat 48 juta views. Nama akunnya tuh The King of Random. Dia biasanya tuh filming hacks atau eksperimen science gitu yang lumayan berbahaya. Tapi di tahun 2017 dia tuh kayak mulai kewalahan karena dia tuh bukan cuma YouTuber doang, tapi dia juga sehari-hari kerja sebagai pilot. Jadi sayangnya kesehatannya itu mulai turun. Bahkan karena saking capeknya, dia tuh pernah dadanya tuh kerasa sesek, kayak berat banget gitu kerasanya. Dan punggungnya tuh kerasa sakit nonstop, tapi dia tetap aja posting video. Dan di tahun 2018, bodohnya bukannya istirahat, dia tuh malah posting video setiap hari. Walau dia juga udah punya tim buat ngebantuin dia, tapi dia juga tetap kewalahan. Nah, di tahun 2019, Grant itu nemu hobi baru yang ngebuat dia kayak terobsesi banget, yaitu paragliding. Dia itu nekat banget sebenarnya orangnya, karena di tanggal 29 Juli 2019, dia itu baru paragliding selama 5 bulan. Tapi dia ini udah mau paragliding sendiri di Washington County, Utah. Dan dia nggak pernah balik lagi setelahnya. Jasadnya ditemuin di Hollow State Park dan dia tuh kan sambil filming gitu ya.
Dan ternyata cuacanya tuh tiba-tiba berubah dan angin tuh malah ngedorong Grant ke bawah, jadi parasutnya malah nutup. Dia tuh nyoba untuk ngebuka parasut cadangannya, tapi sayangnya dia tuh udah terlalu deket sama permukaan tanah. Jadi sayangnya Grant Thompson meninggal dunia di usianya yang baru 28 tahun aja. Channel The King of Random tuh masih posting sampai sekarang walaupun viewersnya udah nggak kayak dulu lagi. Semoga sih mereka yang pergi bisa dapat ketenangan di luar sana ya. Aku nggak kebayang sih kehilangan orang terdekat gitu aja. Kayak contohnya si Elliot itu kan niatnya udah mau keluar dari si Bako, tapi sayangnya hidupnya malah berakhir. Semoga kalian suka sama kisah yang aku share, dan kalau kalian ada topik yang pengen aku bahas, boleh DM Instagram aku aja. Bye! Don't forget to subscribe!